Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, selamat siang teman-teman semua. Iya. Hari ini karena kita mendapatkan tugas, jadi untuk presentasi pertama dari kelompok 1, silahkan PPT-nya di share screen dan kemudian dijelaskan. Saya alihkan ke kelompok 1, silahkan. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya bukan perwakilan sih, tinggal sendiri dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai eksistensial humanistik. Lanjut PPT-nya. Lanjut aja. Baik, ini nama-nama anggotanya. Terus lanjut. Jadi di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan mengenai eksistensial humanistik, yaitu yang pertama mengenai konsep-konsep dasar, kemudian tujuan, dan yang terakhir pengalaman klien. Baik, yang pertama mengenai konsep dasar. Jadi konsep dasar mengenai eksistensial humanistik sendiri, yaitu pendekatannya lebih berfokus kepada keadaan manusia. Jadi pendekatan ini tuh lebih menekankan kepada pemahaman akan keberadaan manusia. Dari judulnya saja sudah bisa kita lihat mengenai eksistensial humanistik, eksistensial keberadaan manusia. Jadi bagaimana caranya pendekatan ini lebih berfokus kepada apa yang ada di dalam diri manusia. Jadi ada 3 poin utama mengenai konsep-konsep dasar dari eksistensial humanistik, yaitu yang pertama mengenai kesadaran diri. Seperti yang sudah pernah kita dengar, humanistik menurut Carl Rogers itu pasti lebih kepada bahwa manusia itu tuh mampu untuk menyadari keadaan dirinya sendiri, mampu dan sadar bahwa mereka itu sanggup untuk memilih keputusan yang akan mereka ambil. Jadi tuh menurut pendekatan dari eksistensial humanistik, manusia itu memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Jadi semakin besar kesadaran diri dari seorang itu, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada orang itu. Jadi kebebasan ini tadi tuh merupakan kesanggupan untuk memilih jalan-jalan atau alternatif-alternatif seperti apa untuk memutuskan bagaimana kehidupan yang akan dia jalani. Gitu. Kemudian kebebasan ini nanti dari pilihan-pilihannya tersebut akan disertai dengan tanggung jawab. Kemudian poin yang kedua itu kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Setelah tadi seseorang itu sadar akan keberadaan dirinya, akan apa yang ada di dalam dirinya, maka dia akan memunculkan sikap tanggung jawab dari apa-apa yang sudah nanti akan menjadi pilihannya dia. Jadi kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab itu bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Nah, jadi kecemasan eksistensial ini juga bisa diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas kemungkinan yang tak terhindarkan, seperti misalnya kematian. Jadi ketika manusia itu sadar bahwa ada pembatas untuk mengaktualkan potensi-potensinya, maka akan menimbulkan kecemasan. Itu. Kemudian poin yang ketiga adalah penciptaan makna. Manusia itu bisa dibilang unik, karena manusia itu tuh selalu berusaha untuk mencari apa sih tujuannya dia hidup di dunia, terus
bagaimana caranya dia tuh bisa memaknai kehidupan yang sedang dia jalani gitu. Jadi tuh kan pada dasarnya manusia itu tuh lahir sendiri dan mati sendiri. Maka ketika dia hidup, maka manusia itu berusaha untuk memiliki hubungan dengan sesamanya. Nah, misalnya ketika dia dalam proses mencari hubungan dengan sesamanya ini mengalami kegagalan, maka disitulah nantinya dia akan bisa menimbulkan kondisi-kondisi seperti dia merasa kesepian, terus merasa terisolasi dari kehidupan sosialnya. Nah, jadi manusia itu tuh juga sering berusaha untuk bisa mengaktualkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Oke, next. Selanjutnya. Terus saja terus. Sampai kepada selanjutnya. Ya, terus. Tujuan dari konseling. Bisa dilihat di PPT, tujuan konseling eksistensial humanistik itu adalah untuk membantu klien agar memiliki kesadaran secara penuh terhadap potensi-potensi pada dirinya, lalu menyadarkan klien terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh keputusannya, kemudian mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami oleh klien dalam rangka pengembangan. Jadi tujuannya secara umum untuk diadakannya terapi eksistensial humanistik ini agar klien itu bisa mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Jadi itu ada 3 karakteristik utama dari pendekatan ini. Yang pertama tuh klien menyadari sepenuhnya keadaan sekarang. Jadi klien itu tuh bisa menyadari bahwa apa-apa aja yang ada di dalam dirinya, mungkin potensinya, terus segala kemampuannya, terus mengapa dia ada di dunia, dia sudah paham mengenai apa yang sebenarnya ada dalam dirinya. Kemudian setelah dia paham, dia sadar, maka dia akan memilih bagaimana hidup dia di kedepannya. Dia akan memutuskan bagaimana jalan yang akan dia tempuh untuk masa depannya. Nah, ketika dia sudah memilih, maka pilihannya tersebut akan diikuti oleh tanggung jawab. Maka setelah dia memilih bagaimana cara dia untuk berjalan menuju masa depan, maka di situ juga dia akan memikul tanggung jawab. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu pengalaman dari klien. Lanjut. Jadi dalam pengalaman klien itu yang pertama, dalam terapi eksistensial, klien mampu mengalami secara subjektif persepsi-persepsi tentang dunianya. Nah, jadi di sini maksudnya klien itu tuh bisa menduga-duga atau melihat bagaimana persepsi-persepsi dia tentang dunianya. Jadi dia harus paham apa sih yang dia inginkan di dunianya, apa sih yang ada di dalam dunianya, seperti itu. Kemudian yang kedua, klien dalam terapi eksistensial terlibat dalam membukakan pintu menuju dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini, ketika pintu dari dirinya sendiri itu masih tertutup oleh rasa ketakutan, terus rasa tidak menyenangkan, terus sesuatu hal yang membuat dia depresi. Nah, ketika nanti dia sudah mulai mencoba membuka pintu menuju dirinya sendiri, maka di situ klien itu akan melonggarkan ikatan-ikatan yang ada seperti rasa ketakutan, rasa tidak menyenangkan tadi, yang menyebabkan dia terpenjara secara psikologis. Nah, jadi secara bertahapnya nanti klien itu akan sadar bahwa apa yang dia tadinya dan siapa dia sekarang. Jadi dia paham bagaimana keadaan dia sebelumnya dan bagaimana keadaan dia yang sekarang. Kemudian melalui proses konseling, klien bisa mengeksplorasi alternatif-alternatif guna membuat pandangan-pandangan yang nyata. Nah, jadi melalui proses konseling eksistensial humanistik ini, klien itu tuh bisa mencari jalan-jalan seperti apa nantinya yang bisa dia ambil untuk memilih kehidupan dia di kedepannya dan membuat pandangan-pandangan yang nyata. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Novia Rosaliana dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, dipersilahkan. Ini kah kelompok 2 PPT-nya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pertama. Ini hubung kita dari kelompok 2 ada 3 orang di sini, jadi kita bakal bagi materi. Untuk materi pertama kan sama saya sendiri mengenai pola hubungan konselor dengan klien. Lanjut ya PPT-nya. Lagi. Lagi, Cak. Sekali lagi. Nah, dalam pola hubungan konselor dengan klien itu yang pertama yang harus ditekankan yakni mengenai hubungan terapeutik. Jadi hubungan terapeutik ini sangat ditekankan di dalam konseling eksistensial humanistik. Lalu apa yang dimaksud dengan hubungan terapeutik? Hubungan terapeutik ini adalah hubungan antara si pemberi bantuan dan yang menerima bantuan atau antara konselor dengan klien, di mana dalam hubungan tersebut ada sebuah tujuan yang akan dicapai. Seperti yang kita tahu kan dalam proses konseling itu kan di dalamnya kan ada proses bantuan. Nah, dalam konseling humanistik sendiri bantuan apa yang diberikan tadi seperti kata Novia, seperti mengajarkan kepada klien agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya. Itulah yang dimaksud dengan tujuan yang akan dicapai dalam konseling eksistensial humanistik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut pasti perlu adanya hubungan yang dekat antara si konselor dengan klien. Tapi perlu diingat maksud dari hubungan di sini adalah si konselor nyaman dan si konselor ini mengerti bagaimana cara untuk memberikan bantuan kepada klien dan klien juga merasa nyaman gitu ketika dia melakukan proses konseling dengan konselor. Lalu yang kedua yakni penekanan diletakkan pada pertemuan antar konselor dengan klien. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya ketika kita bertatap langsung dengan seseorang atau berbicara langsung dengan orang itu bakal lebih nyaman dibandingkan ketika kita berbicara lewat virtual seperti sekarang. Karena dalam konseling eksistensial humanistik ini sangat menekankan akan hubungan baik antara konselor dengan klien. Oleh sebab itu juga dalam konseling ini dia menekankan untuk pertemuan langsung gitu dengan antara si konselor dengan klien agar proses bantuan yang dilakukan itu bisa berjalan dengan sangat lancar. Setelah itu untuk poin kedua bakal dijelasin sama Melati. Terima kasih. Oke, selanjutnya merupakan teknik-teknik konseling dari eksistensial humanistik. Selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih teknik-tekniknya sebenarnya dalam eksistensial humanistik ini? Tekniknya itu bebas atau boleh tidak menggunakan teknik sama sekali karena kita di sini hanya untuk meningkatkan kesadaran akan persepsi kecil banget ya. Saya izin matikan kamera ya. Kalau gini gimana? Kedengaran atau masih kecil? Kedengaran sih. Oke, lanjut ya. Jadi untuk teknik, jadi teknik pertama itu dia itu bebas sebenarnya untuk eksistensial humanistik ini karena kita itu mau meningkatkan kesadaran akan konselingnya atau kliennya atau bisa juga tidak menggunakan teknik sama sekali. Yang kedua adalah teknik yang paling efektif dalam hubungan ini ialah hubungannya dengan klien. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mita tadi, pola hubungan klien dengan konselor itu
ditekankan untuk bertemu agar lebih nyaman untuk menjalani proses konselingnya karena sesuai dengan namanya yaitu eksistensial. Yang ketiga adalah menggunakan konfrontasi. Nah, maksudnya konfrontasi ini maksudnya itu berhadap-hadapan langsung dengan konselor dan konseli. Antara konselor dan konseli itu memang harus bertemu langsung supaya bisa mudah untuk menjelaskan bagaimana meningkatkan cara-cara meningkatkan persepsi dari si klien. Dan yang keempat adalah bisa meminjam beberapa teknik lainnya seperti latihan kesadaran untuk meningkatkan persepsinya dan untuk meningkatkan tanggung jawabnya. Bisa juga menggunakan teknik-teknik meminjam teknik yang lain yaitu imajinasi dengan paradoks, dengan defleksi atau aktivitas penetapan tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra. Sudah selesai kah? Nggak kedengaran suara Kamel di laptopku. Sudah. Lanjut ya, Jarha. Oke, lanjut. Yang ketiga, karakteristik konseling humanistik eksistensial. Yang mana, lanjut. Yang mana karakteristik konselor dalam konseling eksistensial humanistik itu ada dua. Yang pertama, untuk mengingatkan perlunya suatu pernyataan filosofis mengenai artinya pribadi. Maksudnya di sini, pribadi di dalam ilmu filosofis itu gimana sih kok konseling itu harus memakai ilmu filosofis. Maksud di sini filosofis itu sendiri bisa diartikan sebagaimana ilmu filsafat, yaitu ilmu yang sangat mendalam. Dan bagaimana hubungannya filosofis sendiri itu dengan pribadi seseorang, yaitu dalam konseling ini ada kajian mendalam soal pribadi, mengingat bahwa humanistik itu fokus terhadap individu, begitu. Dan yang kedua, ada konsep mengada dalam dunia dan harus paham akan fenomenologis. Dalam konseling eksistensial, mengimplikasikan konselor harus memahami dunia fenomenologis yang di dalamnya klien harus berpartisipasi dan hadir. Maksud daripada fenomenologis itu yaitu meletakkan perhatian pada penampakan atau sesuatu yang bisa kita lihat sebagaimana dalam sisi pengalaman misalnya dan kesadaran. Fenomenologi ialah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Maka dari itu seorang konselor biasanya dalam konseling eksistensial humanistik dituntut untuk paham sama yang namanya fenomenologis ini, serta klien harus hadir di dalam dan berpartisipasi. Begitu. Selanjutnya. Sudah. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 5, yaitu Kofifa dan saya sendiri. Dipersilahkan. Baik, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang beberapa materi yang berhubungan dengan terapi Gestalt. Bisa dilanjut slide-nya? Oh iya, dan mohon maaf agak ribut karena di rumah saya lagi ada tukang. Pertama, pembahasan kami itu ada teknik konseling, kedua ada pengalaman klien dalam konseling, ketiga ada kelebihan, dan terakhir ada kekurangan konseling. Nah, yang pertama itu teknik konseling.
Next dulu slide-nya. Nah, sebenarnya di sini ini anggota kelompok kami itu membuat kesalahan dalam poin-poin ini karena teknik konseling yang dijelaskan dalam PowerPoint ini tuh teknik konseling dasar, bukan konseling dalam terapi Gestalt. Jadi mungkin karena kita sudah beberapa kali membahas tentang teknik yang berada dalam PowerPoint, saya akan membahas tentang teknik konseling Gestalt yang ditentukan oleh Bapak. Pertama, dalam teknik konseling Gestalt itu ada permainan drama atau permainan dialog. Nah, di situ itu konseli dan konselor itu memainkan perannya masing-masing. Semisal konselornya sebagai seseorang yang berperan jahat, seseorang yang otoriter, seseorang yang berperan sebagai majikan atau bosnya seperti itu. Nah, lalu konselinya menjadi sebagai seorang korban, seorang yang terintimidasi, teraniaya, orang-orang yang lemah. Nah, tujuan dari dilakukannya terapi dialog itu, permainan dialog itu adalah agar konseli bisa melihat apa yang bisa mengeluarkan apa yang dirasakannya. Seperti itu. Lalu permainan dialog itu juga saling berlawanan antara konseli dan konselornya tadi, karena mereka memiliki perannya masing-masing untuk mengungkapkan bagaimana masalah mereka, seperti itu. Nah, di sini terapis itu nggak bermaksud untuk menjauhkan beberapa sifat-sifat tertentu dalam diri klien, tetapi si terapis atau konselornya ini mencoba untuk mendorong klien agar belajar menerima hidupnya sendiri gitu, kayak menerima apa yang ada dalam dirinya kayak gitu. Selanjutnya itu ada berkeliling. Nah, berkeliling di sini tuh maksudnya konseli diminta untuk berkeliling kepada orang-orang sekitarnya untuk bagaimana dia memberanikan diri, mencoba untuk berani berbicara, berani ngomong-ngomong gitu sama sama orang-orang dalam suatu kelompok tertentu. Nah, tujuan untuk dilakukannya berkeliling itu agar dia berani mengekspresikan diri dan membuka dirinya agar bisa lebih terbuka dengan orang lain. Dan dari sifatnya yang tadi mencoba untuk terbuka itu, konseli bisa untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Apa itu? Selanjutnya yaitu bermain proyeksi. Nah, proyeksi di sini itu terdiri atas seseorang melihat pada orang lain tentang ia tidak mau melihatnya dan menerimanya pada dirinya sendiri. Orang bisa menguras banyak energi untuk mengingkari perasaan-perasaannya sendiri untuk mengalihkan motif dirinya pada orang lain. Nah, maksudnya di sini itu mungkin pernyataan-pernyataan dalam diri seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakannya gitu. Misalnya mungkin dia kayak menyembunyikan apa yang dirasakannya gitu. Nah, dalam permainan proyeksi ini, terapis meminta kepada klien untuk mengatakan, saya tidak bisa mempercayaimu. Nah, hal itu dilakukan untuk memainkan peran sebagai orang yang tidak bisa menaruh kepercayaan agar mengungkapkan sejauh mana ketidakpercayaan itu untuk mencari konflik yang terjadi dalam dirinya. Selanjutnya yaitu teknik pembalikan. Teknik pembalikan itu yaitu gejala-gejala dan tingkah laku tertentu yang seringkali mempresentasikan pembalikan yang mendasari atau yang lain. Jadi terapis itu bisa meminta klien untuk mengaku menderita inhibisi yang kuat atau rasa malu yang berlebihan agar memainkan peran sebagai seorang ekshibionis dalam kelompok. Jadi di sini tuh terapis meminta klien untuk memainkan sebuah peran gitu. Jadi meminta kepada klien untuk membalikan gayanya yang khas menjadi segenit-genitnya, menjadi bukan dirinya sendiri gitu, kayak menjadi diri orang lain seperti itu. Selanjutnya yaitu permainan ulang. Permainan ulang adalah ini biasanya dilakukan di terapi di konseling kelompok. Itu dilakukan agar permainan berbagi pengulangan satu sama lain itu untuk meningkatkan kesadaran atas pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh mereka dalam memenuhi tuntutan permainan peran-peran sosialnya. Selanjutnya yaitu permainan melebih-lebihkan. Nah, permainan melebih-lebihkan itu dilakukan dengan tanda-tanda atau isyarat yang halus dikirimkan oleh seseorang melalui bahasa tubuh. Gerakan itu misalnya kan kayak kita
apa sih namanya, kalau ekspresi mimik wajah. Misalnya kita kayak lagi marah padahal kita biasa aja, tapi kita berperan seakan-akan kita marah banget gitu, memasang ekspresi yang benar-benar bisa membuat orang lain, "Oh, dia lagi marah nih." Atau memakai bahasa-bahasa gaya tangan kayak gitu, atau pokoknya isyarat-isyarat yang menandakan sebuah emosional dalam diri kita. Selanjutnya yaitu tetap dalam perasaan. Tetap dalam perasaan ini digunakan pada saat klien menunjukkan pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan dan ia sangat ingin menghindarinya. Nah, terapis itu mendesak klien untuk tetap menahan perasaan yang ingin dihindarinya. Jadi konselor itu meminta konseli untuk memaksakan berani melawan apa yang ditakuti oleh klien. Nah, yang terakhir itu adalah pendekatan Gestalt terhadap kerja mimpi. Nah, maksudnya mimpi itu kan kita kan sering kali bermimpi, dan mimpi itu sebenarnya mempunyai tafsirnya masing-masing seperti itu. Nah, dalam pendekatan Gestalt ini, mimpi-mimpi ditafsirkan sebagai pemahaman intelektual, ditekan dan asosiasi bebas digunakan sebagai satu metode untuk mengeksplorasi makna-makna yang tidak disadari dalam mimpi-mimpi. Jadi sebenarnya mimpi-mimpi yang bagi kita tidak ada artinya itu bisa memiliki artinya tertentu gitu, bisa memiliki makna-makna dan pesan di dalamnya. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalaman klien dalam konseling. Pengalaman klien dalam konseling itu meminta klien untuk bersifat mandiri ceritanya. Seperti yang dalam poin-poin, klien memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan serta berapa banyak yang mereka inginkan. Klien harus menetapkan apa yang diinginkannya dari konseling. Konseling pada dasarnya bersifat interpretatif dan sebisa mungkin agar melakukan konseling sendiri. Dan terakhir, terapi Gestalt mendorong klien untuk mengalami perjuangan langsung serta menghadapi urusan masa lampau yang belum selesai. Jadi di dalam terapi Gestalt itu klien itu diminta untuk mencoba mandiri. Mereka konselor memang membantu, tapi konselor membantu bukan 100% kayak gitu. Konselor hanya misalnya kayak menjadi support sistemnya si konseli seperti itu. Jadi konseli diminta untuk berpikir sendiri, mencari tafsir-tafsir jawabannya sendiri, mencari pemecahan-pemecahan masalahnya sendiri seperti itu. Jadi sehingga konseli tidak merasa bergantung di endingnya, dan juga konseli bisa merasakan bagaimana berjuang melawan dirinya sendiri seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Linda. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya kelebihan konseling teori Gestalt. Yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi secara sendiri. Jadi Gestalt ini kan menekankan pada diri sendiri dan tanggung jawab pada diri sendiri. Jadi poin pertama itu. Untuk yang kedua, kelebihannya adalah kurikulum yang dirancang menjadikan terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Jadi kita bisa konstruksi itu kan memperbaiki ya. Nah, itu kita bisa memperbaiki dan diperbaiki oleh peserta didik. Untuk kelebihan yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Nah, jadi peserta didik ini memiliki pemikiran ke depannya bagaimana caranya dia untuk belajar dan belajar sesuai dengan kemampuan dirinya, bukan tuntutan dari orang lain dan menerapkan apa yang diinginkan orang lain, seperti itu. Kelebihan yang keempat, siswa dengan mudah dapat mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri. Ya, karena dia dituntut untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan melakukan apa-apa itu sesuai dengan dirinya, seperti itu. Poin kelima, siswa dapat dengan mudah berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Benar sekali. Kalau misalnya salah satu seorang dituntut untuk melakukan atau mengemukakan pengalamannya tanpa dibatasi dengan apapun, pasti dia memiliki kreativitas dan imajinatif seperti itu. Jadi dia berpikir sesuai dengan apa yang dia pikirkan, bukan ada dorongan ataupun paksaan dari orang lain. Poin keenam, siswa mempunyai kesempatan untuk mencoba gagasan baru. Ya benar,
karena dia dituntut dari dirinya sendiri untuk berpikir, karena sudah diberi kemudahan untuk berpikir sendiri, dia pasti akan mencoba gagasan baru apa yang harus dia pikirkan. Jadi dia memiliki peluang besar untuk mempunyai dan mencoba gagasan baru. Tapi dalam teori ini juga memiliki kekurangan ataupun kelemahan, yaitu next. 1. Terapis atau konselor bisa tergelincir ke dalam peran teknis dan impersonal. Yang kedua, terapi ini tidak berlandaskan pada suatu teori yang kokoh. Jadi teorinya ini masih sangat lemah karena kan cuman ada dari dirinya sendiri tanpa ada penelitian, ataupun kalau misalnya ada penelitian dari diri sendiri itu pasti memiliki tahapan-tahapan yang cukup lama seperti itu. Untuk yang ketiga, terapi ini juga cenderung anti intelektual, kurang memperhatikan faktor kognitif ya, karena ada dari diri sendiri ya, tanpa ada bantuan dari orang lain. Tapi kalau misalnya kita mengikuti terapi ini, jadi kita memiliki keterbukaan terhadap diri kita sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. Jadi kita dibebaskan seperti itu. Yang keempat, menekankan tanggung jawab atas diri kita sendiri, tetapi mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Nah, ini tadi, karena terapi ini menggunakan dan diserahkan kepada tanggung jawab kita sendiri, kita tuh mengabaikan orang lain seperti itu di dalam terapi ini. Kemudian yang kelima, bisa menjadi berbahaya karena konselor memiliki kekuatan untuk memanipulasi klien melalui teknik yang digunakannya. Nah, kan kita sudah pernah membahas tentang memanipulasi ya. Jadi kawan-kawan sendiri sudah memahami memanipulasi itu seperti apa. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu klien sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik Gestalt karena merasa dirinya yang dianggap bodoh. Nah, jadi karena terapis ini seharusnya berpijak kepada teknik-teknik yang tampak hanya sebagai muslihat-muslihat saja. Nah, karena yang tadi tuh poin kedua, tidak berlandaskan pada suatu teori yang kokoh. Jadi kelemahan-kelemahan ini sangat berkaitan seperti itu. Mungkin dari teori Gestalt itu saja, lanjut. Terima kasih kelompok 6, dipersilahkan. Baik, saya ambil alih untuk kelompok 6. Sebentar, saya search dulu. Oke, di peta kognitif Gestalt ini, kemudian kelompok 6 itu akan membahas tentang karakteristik konselor, syarat konselor, sama peranan dan tugas konselor. Di sini saya dan Abi dari kelompok 6 yang dispen kemarin akan menjelaskan. Oke, poin pertama, karakteristik konseling. Yang pertama itu adalah suatu pendekatan yang konfrontatif dan aktif. Di sini itu maksudnya klien itu tuh dituntut untuk aktif di dalam permasalahannya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi sama teman-teman, itu terutama dari kelompok 5, jadi konselor ini dituntut untuk berpikir sendiri dan bisa menghadapi permasalahannya. Jadi konselor ini hanya mendampinginya saja seperti itu. Kedua, itu menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke saat sekarang. Jadi konselor ini kan berpikir, dia akan mencoba mengingat, mengkaji lagi tentang apa yang terjadi di masa lalu yang belum selesai untuk supaya bisa diselesaikan di masa sekarang. Yang ketiga, itu menggairahkan hubungan dan pengungkapan perasaan langsung dan menghindari intelektualisasi abstrak tentang masalah klien. Jadi di sini kan saat klien mulai menafsirkan apa yang terjadi, dia mulai sadar tuh, oh
ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini ya. Nah, konselor ini hanya memberikan kenyamanan pada klien agar bisa bercerita. Jangan maksudnya tuh kayak jangan dicela gitu. Nah, kalau dia bercerita ya udah biarin aja dia cerita seperti itu. Lalu supaya ini nih maksudnya pas saat dia berpikir itu jangan sampai dia salah menafsirkan sama pemikiran dia sendiri. Jadi konselor ini selain mendengarkan dia mencoba untuk berhati-hati gitu nah saat si klien ini menafsirkan. Takutnya misalnya gini, dia berpikir nih tentang masalahnya, terus dia berpikir sudahlah saya nggak mampu aja, saya mati aja. Nah, konselor ini mencoba jangan sampai klien di posisi pemikiran seperti itu. Nah, lanjutnya poin keempat, karakteristik konseling itu adalah memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh. Maksudnya di sini motivasi ini sangat berperan penting dalam teori kognitif Gestalt. Jadi konselor ini kayak memberikan motivasi supaya klien bisa mampu menghadapi masalahnya. Dan karena kita BK Islam ya, jadi kayak kita memberikan pesan tubuh itu seperti kayak pelukan, tapi pelukannya yang sesama perempuan gitu, karena kita Islam. Terus memberikan rangkulan, tepukan pundak, itu kayak sebagai bukti kita nih peduli loh sama si klien ini gitu. Dan klien pun juga merasa nyaman gitu, karena dia merasa kok ada yang peduli sama saya ya, kayak seperti itu. Yang kelima, itu menolak mengakui ketidakberdayaan sebagai alasan untuk berubah. Sama tadi kayak di poin 3, jadi saat klien ini berpikir dan dia sudah berpikir kayak gak mampu buat mengatasi permasalahan itu, konselor ini menolak dengan tegas, kayak dikasih tahu nasihatin, semua orang tuh bisa berubah, kayak kamu bisa berubah asalkan kamu mau dalam dirimu sendiri gitu. Karena motivasi terbaik itu adalah dirimu sendiri untuk berubah seperti itu. Nah, karena itu adalah meletakkan penekanan terhadap klien untuk menemukan makna-makna sendiri dan membuat penafsiran-penafsiran sendiri. Ini nyambung sama pembahasan Linda tadi. Kalau klien ini di sini tuntut untuk berpikir, menemukan makna dari permasalahannya itu apa, dan supaya dia tuh menemukan jalan keluarnya di sini, tapi tetap dibimbing oleh si konselor. Lanjut, poin terakhir dari karakteristik konseling itu, saat klien mulai berpikir, itu kan dia membangun emosional dalam dirinya, kayak dia membuka kembali perasaan yang apa yang terjadi di permasalahannya. Dia bisa menangis, bisa teriak, karena udah menyadari gitu, mengetahui, memperhatikan secara detail apa yang tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi perasaan emosional tuh wajar saat terjadi konseling akan teori ini seperti itu. Lanjut, pembahasan selanjutnya adalah syarat konselor yang akan dijelaskan oleh ABCD. Dipersilahkan. Dari sini saya akan menjelaskan tentang syarat konselor. Yang pertama, mampu menguasai teknik Gestalt dengan baik dan tidak menggunakan secara mekanis. Lebih jelasnya adalah pendekatan Gestalt ini menekankan tanggung jawab atas diri sendiri, klien, namun mengabaikan tanggung jawab pada orang lain, karena pendekatan Gestalt cenderung kurang memperhatikan proses berpikir manusia. Maka konselor diharapkan dapat menguasai teknik-teknik Gestalt dengan baik, sehingga menjadi produktif dan klien tidak bereaksi negatif karena teknik Gestalt membuat klien cenderung merasa dianggap anak kecil atau orang bodoh. Yang kedua, konselor tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dalam proses konseling dengan menghambat kemampuan klien untuk menjadi otonom. Maksudnya adalah di sini konselor harus berusaha meyakinkan konseli untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi konseli. Konselor harus mengabaikan motivasi dan menyiapkan konseli juga untuk dapat berdiri sendiri. Konselor juga menekankan konseli untuk menolak saran-saran dari konselor asal si konseli dapat mengutarakan alasan dan dapat bertanggung jawab. Lanjut. Yang ketiga, mampu menggunakan kepribadiannya sebagai instrumen bagi perubahan terapeutik. Maksudnya di sini adalah konselor berusaha untuk mendorong konseli untuk dapat mengatakan perasaannya pada saat ini. Kemudian konseli juga diberi kesempatan untuk dapat merasakan dan mengalami kembali segala perbuatan dan perasaan pada masa lalunya. Di saat ini juga konseli diperbolehkan untuk dapat memberikan gambaran tentang diri
kepada konselor, sehingga konselor dapat berusaha menemukan celah-celah kepribadian yang hilang dari si konseli, yang kemudian konselor dapat mengidentifikasi juga apa yang kemudian harus dilakukan konseling untuk selanjutnya. Yang keempat, mampu memberikan perhatian secara tepat pada bahasa tubuh, seperti menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh konseli dengan mimik wajah yang peduli disertai dengan merangkul konseli sebagai bentuk rasa empati terhadap apa yang konseli rasakan saat itu. Setelah konseli memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, konselor mengantarkan konseli untuk memasuki pada fase akhir konseli. Pada fase akhir, konseli akan menunjukkan gejala-gejala yang memberikan tanda bahwa konseli memiliki kepribadian sebagai individu yang unik dan manusiawi. Oke, saya lanjut kepada poin materi yang terakhir dari kelompok 6, yaitu peranan dan tugas konselor. Yang pertama itu adalah terlalu petik hubungan antara konselor dan konseli. Jadi penting banget ya membangun suatu hubungan antara konselor dan konseli atau klien, karena dengan membangun hubungan itu akan muncul rasa peduli, empati, menghargai, dan kenyamanan antara satu sama lain. Kenyamanan itu bukan maksudnya apa-apa ya, tapi lebih kayak mengungkapkan perasaan antara si klien dan konselor yang bertugas untuk membantu si klien ini. Yang kedua adalah menggunakan pengalaman esensial. Maksud esensial di sini adalah mendasar ternyata. Jadi itu misalnya yang kita tangkap di sini tuh kayak konselor tuh misalnya memberikan nasihat kepada si klien, kayak misalnya yang sama-sama mengalami persoalan yang sama. Saya gini, saya ada juga kok yang mengalami seperti kamu, si A. Itu tuh bukan untuk membandingkan, tapi untuk ditangkap maknanya dan diambil gitu hal positifnya untuk diterapkan ke kita, hal baiknya seperti itu. Yang ketiga adalah konselor membantu menyelesaikan permasalahan konseli dan memberikan jalan. Jadi itu seperti tugas konselor pada umumnya, yaitu membantu si konseli agar bisa menemukan jalan terbaik dan solusi terbaik di dalam hidupnya dan permasalahannya itu. Lalu poin yang keempat bisa dilanjut oleh Abi. Poin keempat, menyajikan situasi yang menunjang pertumbuhan dengan jalan mengonfrontasikan klien kepada titik tempat dia menghadapi suatu keputusan apakah akan atau tidak untuk mengembangkan potensinya. Maksudnya di sini konselor ialah mempertemukan suatu keputusan yang akan diambil klien, misalnya mengenai potensinya apakah dalam mengambil keputusan klien itu benar dengan perkembangan potensinya atau enggak. Yang kelima, memberikan perhatian pada bahasa tubuh klien. Jadi diperlukan oleh konselor untuk memahami atau memperjelas makna bahasa tubuh yang dilakukan seorang klien. Di samping itu, walaupun klien tidak berbicara, konselor dapat membaca bahasa tubuhnya sehingga melahirkan sikap konselor yang empati, memahami, dan menghargai klien. Yang keenam, konselor bisa mengarahkan klien untuk berbicara mewakili dan menjadi gerakan tangan atau bagian tubuh lainnya. Contohnya dalam seni melukis atau menggambar. Dari gambar, nanti konselor mencoba menganalisis apa yang tengah dihadapi oleh konseli. Oke, terima kasih pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih juga kepada dosen pengampu kita, Bapak Rudi Hadi Kusuma, MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Dan terima kasih teman-teman semua yang udah mau menggugurkan kewajiban dan tanggung jawabnya di hari ini. Semoga berkah dan manfaat bagi kita semua dan bagi yang nonton. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.